Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, Bapak Dedi Nurjam MPD, serta yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa calon guru profesional. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan poster ataupun infografis yang sudah saya buat mengenai kontekstualisasi perjalanan pendidikan Indonesia. Baik, sebelumnya izinkan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fawez Pangestu, yang merupakan mahasiswa program bidang studi matematika pada program studi PPG Prajabatan Gelombang 2. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja untuk pembahasan dari infografisnya. Yang pertama di sini untuk kontekstualisasi perjalanan pendidikan Indonesia atau pendidikan nasional, ini terbagi menjadi beberapa periode. Nah, untuk periode pertama yaitu pada perjalanan pendidikan tahun 1836, yang mana pada tahun tersebut 1836, Antonio Galvano, seorang penguasa Portugis, mendirikan sekolah-sekolah seminari untuk anak-anak dari pemuka-pemuka pribumi di Maluku. Kemudian, pada saat perjalanan pendidikan tahun 1854, di mana beberapa bupati atau pemimpin daerah mendirikan sekolah kabupaten yang dikhususkan untuk calon pegawai yang bertujuan untuk keperluan pemerintah. Nah, kemudian untuk perjalanan pendidikan tahun 1864, di sini berdiri Sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas dan hanya mengajarkan menulis, membaca, dan menghitung. Kemudian untuk perjalanan pendidikan tahun 1899, yang mana pada akhir abad ke-19 terjadi wabah penyakit menular di Pulau Jawa. Nah, oleh karena itu didirikan sekolah Stovia, yaitu pendidikan dan pengajaran untuk calon dokter bagi kalangan pribumi. Nah, kita lanjut ke infografis berikutnya. Nah, kemudian di sini masih ya mengenai perjalanan pendidikan, namun di sini tahun 1920, yang mana pada tahun tersebut lahirlah cita-cita baru yang mengusul dari pemikiran gabungan kesadaran kultur dan kebangkitan politik sebagai gerbang kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa yang menjadi landasan sistem pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Kemudian pada saat perjalanan pendidikan tahun 1922, di mana pada tanggal 3 Juli 1922 berefleksi dari cita-cita Ki Hajar Dewantara, maka berdirilah Taman Siswa di Yogyakarta. Nah, sejak saat itu berdiri taman siswa lain di seluruh kepulauan Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, dan Maluku. Kemudian untuk selanjutnya adalah perjalanan pendidikan masa kemerdekaan, yaitu pemerintahan Indonesia telah berupaya untuk mengangkat tokoh yang berjasa dalam pendidikan Indonesia semasa kolonial. Nah, di sini ada pengangkatan Menteri PP dan Kaprof Dr. Priyono dari Partai Kiri Murba yang menjadi tanda pengaruh masuknya ideologi kiri di dunia pendidikan. Kemudian juga dilanjut dengan perjalanan pendidikan masa Orde Baru, yang mana pada saat itu harga minyak tanah yang melonjak naik pada masa Orde Baru ini berakibat pada keuangan negara yang membengkak. Hal ini menjadi penyebab didirikannya SD Impres, yaitu Instruksi Presiden mengangkat guru-guru dan mencetak buku pelajaran. Oke. Kemudian kita lanjut untuk infografis berikutnya, di mana pada saat perjalanan pendidikan masa reformasi terdapat kurikulum ya. Di sana ada kurikulum 1994 yang digunakan pada masa pemerintahan Habibie, telah mengalami penyempurnaan masa pemerintahan Gus Dur. Di mana pendidikan pada masa pemerintahan Megawati mengalami perubahan kurikulum dari 1994 ke kurikulum 2000 menjadi kurikulum 2002.
Kemudian pada saat perjalanan pendidikan tahun 2006, di sana ada kurikulum 2006 yaitu KTSP. Nah, salah satu perubahan yang menonjol pada KTSP dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya adalah bersifat desentralistik. Artinya segala tata aturan yang dicantumkan dalam kurikulum yang sebelumnya dirancang dan ditetapkan oleh pemerintahan pusat. Nah, kemudian juga perjalanan pendidikan pada saat 2013 yaitu ada kurikulum 2013 yang mana kurikulum ini merupakan kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 KTSP. Nah, pada tahun ajaran 2013-2014, tepatnya sekitar pertengahan tahun 2013, kurikulum 2013 diimplementasikan secara terbatas pada sekolah perintis. Dan yang terakhir, perjalanan pendidikan saat ini yaitu dengan pemberlakuan kurikulum merdeka. Ya, di sini kurikulum merdeka ini lebih berfokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Proses pembelajaran diharapkan menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru dan menyenangkan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan mengenai info yang sudah saya buat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.